ヒーローごっこをやめて真実を求め、俺と悪魔になる。ヒーローか悪魔がだって。ふざけんなよ。お前が何を知っていようと、お前は2人の消防官を襲ってんだぞ。Halo Bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah Bosku, kali ini Bosku, ini videonya tentang video yang panas nih Bosku. Iya, jadi ini video panas nih, bisa dibilang video sure. Nah, kenapa panas? Karena kita melihat keadaan IHSG pada minggu ketiga bulan Maret nih Pak, ya kan? Iya, nah, jadi ini bener-bener terlihat kebakaran, parah api di mana-mana, merah semuanya. Untuk mengetahui sebenarnya ada apa gerakan sih, saya sudah mengundang research analis dari Pilar Mas Investor Sekuritas, Pak Niko nih. Apa kabar Pak? Kabar baik, gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat baik ya? juga Pak. Siap. Nah cuman kabar saya sehat Pak, portofolio saya kagak. Nah itu, jadi untuk membahas ada apa sih dengan IHSG ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Venus Sekuritas Channel Di Indonesia. Oke, Pak Niko, jadi kemarin nih Pak, di tanggal 18 Maret nih, tengah-tengah Maret ini terjadi fenomena yang luar biasa nih Pak, ya kan? Betul. Ini sampai ada trading halt nih, diberhentiin 30 menit. Bosku-bosku ini nggak bisa trading nih, ya kan Pak? Ini sebenarnya ada apa sih Pak, gitu sebenarnya di IHSG kita ini? Baik Eja, jadi memang ini merupakan salah satu sebetulnya fenomena baru terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Eja. Jadi kalau kita lihat apa trading halt itu baru terjadi itu 2020 sebetulnya, waktu kita COVID pertama kalinya, dan itu pun juga terjadi sebanyak 7 kali Eja, kebayang dong ya. Nah kali ini kalau kita lihat sebetulnya bukan COVID, tapi tiba-tiba bisa masuk trading halt selama 30 menit. Iya, itu makanya. artinya apa sih? Itu artinya berarti kan ya, indeks itu sudah melemah lebih dari 5% Eja. Pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu? Nah itu dia. Nomor satu yang paling penting Eja adalah pasar telah kehilangan kepercayaannya terhadap siapa? Terhadap pemerintah sebetulnya, kan begitu. Jadi cukup banyak faktornya Eja yang bisa membuat kepercayaan itu hilang sepertinya. Nomor satu, kalau Eja ingat gitu ya, kebijakan PPN yang maju mundur Eja. Tentu ini menjadi salah satu perhatian sebetulnya, karena kan sebetulnya itu mau dinaikkan untuk digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis Eja, kan begitu. Tapi kan pada kenyataannya tarik ulur. Yang kedua, implementasi Cortex yang memang kan kita harapannya Cortex ini kan mampu mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih besar. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya karena sistemnya acak adut begitu kan ya, pada akhirnya penerimaan itu justru turun 30% kalau kita bandingkan dengan tahun 2024. Iya. Dua. Pak auditornya pada emosi ya Pak ya? Tiga Eja, yang juga mesti kita perhatikan adalah cukup banyak program-program andalan sebetulnya kan, katakanlah seperti Danantara, terus itu apalagi koperasi merah putih kan begitu. Ini semua bagus adanya, tapi pertanyaannya adalah duitnya nggak ada. Kan begitu. Sekarang kalau misalkan duitnya nggak ada, gimana program-program itu berjalan Eja, kan gitu. Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Yang paling penting juga yang mesti kita lihat adalah total utang yang mesti kita bayar di tahun ini adalah 1.300 T, 800 T itu utangnya, 500 T itu bunganya. Dan kalau dihitung-hitung, kita juga tidak perlu lupa ada juga namanya efisiensi anggaran kemarin. Iya, betul. Nah, sebetulnya niatnya baik ya, niatnya baik. Tapi efisiensi anggaran pun ada 3 jilid Eja. Jilid yang nomor 1 kemarin udah, jilid 2, jilid 3. Nah, total dari antara semua itu sebesar 746 T. Itu pun sebetulnya masih kurang untuk bayar utang. Iya, itu cuma bunganya doang.
ujung-ujungnya buat apa? Ujung-ujungnya tentu pastinya akan ada penerbitan utang apabila penerimaan pajak kita tidak mengalami peningkatan. Dan ini menjadi salah satu perhatian Eja. Kenapa? Otomatis defisit fiskal kita pasti akan melebar adanya. Ya, betul sih. Dan ketika defisit fiskal kita melebar, otomatis rupiah pasti akan melemah. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan menyulitkan Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunganya. Ya. Begitu Eja. Betul, Pak. Makanya ini kemarin juga BI baru rilis akhirnya di hold kan Pak ya, di 575 udah stay. Dan Eja yang pun juga masih kita perhatikan karena tingkat resikonya mengalami peningkatan, Goldman, Morgan Stanley pada akhirnya mereka memangkas peringkat investasi di Indonesia. Look at you who were once so proud. Go now and never return. Hal ini yang tentunya membuat investor asing pergi pulang kampung duluan sebelum kita. Bahkan nggak Eja, pulang kampung duluan sebelum kita. Bahkan di tanggal 18 kemarin asing itu mencatatkan net sales sebesar 2,5 T. Dan begitu perlahan tapi pasti mungkin ini puncaknya, karena sebetulnya ini sudah dianggap nggak enak sebetulnya sejak awal tahun gitu ya, maju mundur dan semua segala macam. Tapi puncaknya itu baru kemarin sebetulnya, pada akhirnya mereka harus ikhlas untuk berpulang. Kan begitu Eja. Juga akhirnya Pak ya. Ya, betul. Pak Niko, jadi selanjutnya nih Pak, kalau kita udah lihat saya itu kan IHSG, artinya kan indeks harga saham gabungan. Berarti kan sahamnya lagi anjur nih Pak. Ya. Nah, kalau gitu produk investasi yang kita tahu kan di pasar modal nggak cuma saham nih Pak. Nah, kira-kira produk investasi apa lagi nih yang masih aman di IHSG kayak gitu? Betul Eja, jadi memang kalau kita lihat nih Eja, indeks kita sebetulnya udah minus 12,1% sejak awal tahun, begitu ya. Itu udah cukup banyak sebetulnya, bahkan kalau kita lihat nggak ada bagus-bagusnya. Sedangkan yang cukup menariknya adalah di tanggal 18 kemarin, Asia itu hijau semua, hijau royo-royo Eja. Tapi cuman Indonesia mencatatkan minusnya hampir 3% lebih. Bahkan selepas dari trading halt itu tadi, itu sempat menyentuh minus 7,12%. Berarti kan salah satu hal yang memang cukup berat gitu ya Eja ya untuk kita memang jalani. Tapi kalau kita perhatikan Eja, sebetulnya saat ini semuanya kembali kepada investornya sendiri. Memang kalau kita lihat kan sebetulnya selalu saham disandingkan dengan obligasi sebetulnya. Dan setiap kali video kita itu selalu mengatakan bahwa ketika indeks itu mengalami yang namanya pelemahan dan ketika investor itu tidak siap dengan volatilitas yang ada, berarti berpindah merupakan salah satu kesempatannya kan begitu. Nah, kalau misal kata Boski udah punya barangnya, tapi ternyata harga sahamnya terus mengalami penurunan, pilihannya ada dua. Satu bisa cut loss, atau dua bisa namanya average down. Kan begitu. Kalau misalkan cut loss ini nggak segampang itu Eja. Lebih baik mutusin pacar daripada melakukan cut loss, duit soalnya. Hartamu akan habis. Kalau misalkan kita yakin dengan fundamental perusahaannya, dengan prospek potensi valuasi di masa yang akan datang, berarti averaging down adalah jawabannya. Tapi kalau ternyata teman-teman masuk ke dalam saham yang aneh-aneh, saham yang mungkin masuk ke dalam kategori gorengan gitu ya, tahu, tempe gitu kan ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan cut loss sebelum sebetulnya penurunan akan jauh lebih besar. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau teman-teman lihat masih ada duit kayak saat ini gitu ya, masuk akumulasi merupakan sebuah pilihan. Oke. Nah, ini menjadi salah satu penting. Pindah merupakan sebuah kesempatan. Dan begitu. Kenapa pindah? Karena kalau kita perhatikan, obligasinya masih baik-baik saja. Memang melemah saat ini. Justru imbal hasil obligasi itu lagi-lagi mengalami kenaikan. Dan ketika imbal hasil obligasi mengalami kenaikan, harga obligasi mengalami penurunan. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan move ke tempat obligasi, mendapatkan harga obligasi dengan harga yang lebih murah, dan mendapatkan bunga yang lebih besar Eja. Gitu. Berarti kalau ini bisa kita simpulkan juga mungkin buat bosku-bosku yang udah agak stres nih di saham nih, bisa pindah dulu ke obligasi nih. Karena ternyata bunganya menarik. Alamak, duit nih.
Jadi memang itu yang mesti kita harus lakukan sekarang, shifting aset kita. Kenapa? Karena kalau kita tetap pantengin di saham, kayaknya kami lihat selama pemerintah belum melakukan evaluasi kebijakan, ini akan menjadi salah satu poin yang sangat sulit aja. Kan begitu. Kenapa? Karena yang membuat ini semua merah merona sebetulnya adalah kebijakan. Program-program andalannya itu bagus nggak? Bagus. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, sampai kapan sih sebetulnya indeks ini? Kan begitu. Tentu harapannya program-program andalan dapat berjalan. Nah, pertanyaannya bagaimana program-program andalan dapat berjalan kalau ternyata duitnya juga nggak ada. Kan begitu. Nah, jadi saat ini sebetulnya program andalan itu bagus aja. Tapi kalau semua dijalankan dalam satu waktu, langsung maunya gigi 6, ya nggak bisa aja. Jadi betul, untuk ayat duit kan begitu. Jadi mesti perlahan-lahan satu persatu mendapatkan momentumnya. Kalau seperti ini program-program andalan yang tadinya kelihatan bagus, malah jadi nggak bagus aja. Jadi kelihatan ngomong kosong nggak baik. Betul, karena semuanya diinginkan digas di awal kan begitu. Nah, tentu ini menjadi salah satu perhatian dan kami berharap tentunya setelah adanya evaluasi kebijakan bisa mendatangkan kembali kepercayaan. Karena ingat aja, kepercayaan itu kalau udah hilang sulit untuk didapatkan. Iya, kalau kertas udah dirusak dibuka lagi nggak bisa lurus lagi. Jadi kepercayaan itu bagi kertas puncak udah nggak bisa lurus lagi. Ya. Jas kelas. Oke, Pak Niko, siap. Udah tahu nih penyebabnya apa, terus gimana kira-kira sampai kapan ya kan indeks ini akan seperti ini. Nah, sekarang nih Pak, kalau kita terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan, kayaknya nggak bagus juga. Betul. Nah, dari kesedihan ini pasti selalu ada hikmahnya. Nah, kira-kira hikmahnya ini berupa saham-saham yang bisa dilirik nih Pak. Kira-kira dari IHSG yang lagi turun ini, ada nggak sih Pak saham-saham yang kayaknya bisa dilirik nih Pak buat bosku-bosku yang masih pegang cash ya? Betul. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya saham-saham itu tergantung profil resiko dari bosku juga aja. Kenapa? Kalau misalkan nggak siap dengan volatilitas pasar, lebih baik jangan masuk sekalian. Karena biasanya saat ini, kalau dulu mungkin minusnya cuma 0,2%, 0,5%, kali ini minusnya bisa 3%, bisa minus 2%, plusnya pun bisa 1%, 1,5%. Dan biasanya kalau setiap kali habis penurunan, besoknya pasti akan mengalami kenaikan. Pertanyaannya, penurunan itu ada untuk naik, tapi naik itu ada untuk turun kembali atau naik lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi perhatian. Aduh Bang, agak sanggup dah. Harus diawasi di tengah situasi dan kondisi saat ini supaya jangan sampai nyangkut. Kan begitu, kalau hati nyangkut nggak apa-apa. Kalau saham nyangkut berabe, kan begitu aja. Nah, bener juga ya. ini yang mesti diperhatikan juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, oh aku nggak suka dengan volatilitas pasar saat ini, aku lebih cocok, aku mau tetap berinvestasi tapi untuk jangka waktu yang panjang dan nggak mau lihatlah volatilitasnya seperti apa. Belilah saham-saham perbankan yang memang saat ini sedang dalam keadaan murah. Memang secara fundamental perusahaannya memang dapat dikatakan masih baik adanya, cuman memang ekspektasi kinerjanya mengalami pelemahan. Dan itu wajar karena nggak ada yang terus menerus dalam keadaan baik kan. Pasti koreksi. Betul, apalagi kalau kita perhatikan pun situasi dan kondisi globalnya pun juga tidak menentu sebetulnya kan begitu. Nah, kalau bisa kata teman-teman emang suka dengan volatilitas pasar saat ini, masuk merupakan pilihan sebetulnya. Entah itu saham baik itu energi, perbankan gitu ya Eja, atau mungkin katakanlah sebentar lagi kita masuk bulan Lebaran gitu ya. Jadi consumer non cyclical, retail itu bisa menjadi sebuah pilihan sebetulnya, karena kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini hampir semua sektor itu mengalami namanya pelemahan, kecuali sektor teknologi karena ada saham goib di sana. Kijang Atu, di sini Kijang 2, gimana kabarnya? Sudarja udah ada? Kijang 2, Kijang 3, tersangka masih belum nampak. Nah, tapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan situasi dan kondisi saat ini dapat dikatakan baik adanya. Kenapa?
belilah ketika orang lain jual ketika orang lain beli. Jadi ketika pasarnya lagi crash, ketika ditanya kapan nih waktu yang tepat buat beli, saham-saham lagi mahal. Sekarang saham-saham ini lagi diobral, tapi perhatikan jangan sampai salah beli. Ya, pastikan saham yang dibeli itu baik adanya, baik secara fundamental, baik juga secara potensi valuasi di masa yang akan datang. Oke, berarti emang dari kita amannya perbankan ya Pak ya, karena emang ini fundamentalnya tergolong bagus, cuman emang harganya lagi di bawah banget nih, lagi diobral gitu. Atau bisa juga memang saham-saham seperti kayak Indofood, CBP, itu kan merupakan salah satu saham-saham yang memang baik adanya kan, jangan Excel juga kan begitu. Jadi kami pikir koreksi ini menyebabkan semua harga menjadi terdiskon, tapi perhatikan juga kinerja dari sisi perusahaannya gimana, terdampak nggak dengan situasi dan kondisi global yang ada saat ini. Kalau misalkan terdampak, lebih baik kita coba cari saham yang lain, dan sektornya pun juga banyak sebetulnya. Jadi mengenai masalah masuk atau enggaknya, semua kembali tanya dulu, jangan sampai nanti masuk tiba-tiba besok minusnya 2%, 3%, nangis bombay gitu kan ya, gitu. Malah tidak jadi lebaran aja. Nah, malah lebaran kagak punya duit, gimana ini? Aduh, perutku perih, jantungku sakit. Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan kenapa IHSG kita kebakaran nih Bosku. Dan mungkin akan untuk waktu yang lumayan lama sampai pemerintah bisa memperbaiki kebijakan ini Bosku. Melakukan evaluasi lah ya, dan juga memperhatikan momentum sebetulnya. Semua program-program andalannya nggak ada yang jelek lah ya, semuanya kan baik adanya kan gitu. Tapi diperhatikan dalam menjalaninya gitu, dalam mengeksekusinya. Nah, jadi itu dia Bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Niko nih yang sudah membahas IHSG hancur ini secara dalam ya Bosku ya, dan terima kasih kepada Bosku sudah menonton videonya sampai habis. Stay safe dalam investasi saat-saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investasi Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, dan Sekuritas Channel di Indonesia.